ialah diterangi untuk menerangi. Saya kira tema ini diambil dari Mazmur pasal 36 ayat 10. Mazmur 36 ayat yang 10. Sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terangmu kami melihat terang. Oke, dan kemudian dari Yohanes pasal yang ke 8 ayat 12. Sudah mendapatkannya, silakan membaca. Maka Yesus berkata kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, dan siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan dia akan mempunyai terang. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah membacakan firman Tuhan tadi. Sebelum kita masuk dalam pembahasan tema kita mengenal terang, mari kita masuk ke berdoa. Kita berdoa. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang adalah terang itu, kami mohon pencerahan dan iluminasi dari Tuhan, supaya hati dan pikiran kami dicerahkan oleh terang itu, agar kami mengerti terang, dan di dalam terang-Mu kami melihat terang, sehingga akhirnya kami semua boleh diterangi dan boleh menjadi penerang dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, adalah firman Allah yang hidup itu. Amin. Mari kita, Bapak Ibu, sekali lagi kita baca satu teks yang lebih menjelaskan tentang bagaimana kita mengenal terang, dari Yohanes pasal 1 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18. Yohanes pasal 1 ayat pertama sampai ayat 18. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat 18. Firman telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak sesuatu pun telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan dalam hidup adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Dia bukan terang itu, tapi Dia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada manusia kepunyaannya, tapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru katanya, inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia dan demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah,
ada di dalam pangkuan Bapa. Dialah yang menyatakannya. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita. Ya, berbahagia bagi kita yang mendengar firman Tuhan, memelihara dan melakukannya dalam hidup kita. Tema kita yang sudah dikatakan tadi ialah diterangi untuk menerangi, dan subtema untuk pembahasan kita yang pertama ialah terang, mengenal terang. Dalam teks kita, Yohanes berbicara tentang pada mulanya adalah firman. Firman yang diterjemahkan jatuh dari kata Yunani logos. Logos artinya kata, pikiran, dan ini adalah firman. Dan Yohanes sengaja memberikan pada mulanya firman untuk merujuk kembali kepada Kejadian pasal 1 bahwa segala sesuatu diciptakan oleh firman. Karena firman itulah maka segala sesuatu jadi. Jadi firman itu adalah kuasa kata, firman itu adalah word, firman itu adalah pikiran, firman itu yang berkuasa menciptakan segala sesuatu. Di dalam teks kita belajar bahwa firman itulah yang menciptakan segala sesuatu. Dan firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Nah, firman yang dikatakan di sini ialah Yesus yang adalah terang itu. Jadi kalau kita berbicara firman, berbicara tentang terang, maka itu sinonim dengan Yesus Kristus, sama dengan Yesus Kristus. Maka tema kita hari ini, pagi ini adalah mengenal terang, mengenal Yesus. Mengapa Yesus disebut firman? Mengapa Yesus disebut kata? Karena kata memiliki suatu kuasa untuk mengungkapkan misteri. Contoh, ini namanya apa? Mikrofon. Kata mikrofon membuka misteri benda ini. Benda ini kita tidak tahu apa, tapi begitu berkata mikrofon, maka misteri benda itu terkuat dan kita tahu. Hebatnya namanya kata mempunyai kuasa untuk membuka misteri. Contoh, misalnya saya katakan pada adik saya Daniel sini, saya bilang, Daniel, tolong ke mobil sana. Saya tidak punya mobil sini ya, tapi misalnya mobil Bang Halim, saya lupa tas di sana, warnanya hitam. Di dalam tas itu ada sebuah buku warnanya merah. Buku merah itu ada sekian halaman. Kemudian saya heran, begitu saya berbicara dan dia bisa pergi ke sana dan mengambil buku seperti apa yang saya ungkapkan. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kuasa firman, kuasa kata, kuasa word yang berkuasa mengungkapkan misteri sebuah benda. Allah, jika Yesus dikatakan firman, dia adalah pengungkap misteri Allah. Allah itu kita tidak kenal Allah itu bagaimana, tetapi dalam Yesus adalah firman yang menerangi pikiran dan hati kita sehingga kita mengenal Allah. Dikatakan di sini firman itu bersama-sama dengan Allah. Apa artinya bersama-sama dengan Allah? Bersama-sama dengan Allah maksudnya ia dekat dengan Allah. Orang yang bersama dengan seseorang yang lain, dia akan mengenal, dan pengenalan itu mendalam. Itulah sebabnya firman itu bersama dengan Allah, yaitu Yesus dari semula bersama dengan Allah. Karena itu dia mengenal siapakah Allah, misteri Allah. Allah itu bagaimana mengasihi kita, mengasihi manusia, mengasihi dunia ini, mempunyai rancangan untuk alam semesta, mempunyai rancangan untuk tiap pribadi. Itulah misteri dari Allah yang dibukakan oleh firman, ialah Yesus sendiri. Itulah sebabnya Bapak Ibu, dalam ayat 18 dikatakan tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi Allah, anak tunggal Allah yang ada di dalam bangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Apa artinya di bangkuan Bapa? Bangkuan seorang ibu yang mengasuh anaknya itu lambang keintiman, kedekatan, dan suatu persatuan. Kata bangkuan ini suatu hubungan yang intim.
Itu sebagaimana ibu dan anak atau suami istri yang punya hubungan yang baik. Nah, karena firman itu kita tidak mengenal Allah, tetapi anak Allah yang ada pada pangkuan Bapa itulah yang mengenal Allah dan mengungkapkan misteri Allah kepada kita sehingga kita bisa mengenalnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita Allah itu jauh. Pada waktu Allah menyatakan diri pada Musa dalam Kejadian 3 ayat 14, dia katakan, Aku adalah Aku. I am who I am. Aku adalah Aku. Nama itu penuh dengan misteri. Tidak ada seorang pun yang bisa mengerti nama itu. Nama yang ajaib, yang biasanya ditulis dalam Alkitab bahasa Ibrani ditulis Yahweh, tetapi orang Ibrani tidak mampu menyebut nama itu. Nama terlalu suci. Oleh karena itu yang tertulis Yahweh, orang Ibrani selalu membacanya Adonai, Tuhan, Tuhan. Kalau kita baca buku-buku modern dalam orang Ibrani, maka nama yang ajaib itu, Yahweh itu disebut Hashem. Hashem itu adalah bahasa Ibrani, adalah nama. Sang nama Hashem membuka misteri tentang siapakah Allah. Tetapi di dalam perjanjian baru, Yesus Kristus membukakan misteri siapakah Allah. Dalam dia membuka misteri siapakah Allah dan berkata, kalau kita lihat ada 7 perkataan, Aku adalah. Atau dalam bahasa Ibrani, Ego Eimi, Aku adalah. Pertama kita lihat di dalam Yohanes pasal 6 ayat 48. Dia berkata, Aku adalah roti hidup. Aku adalah Aku di dalam Kejadian 3 ayat 14 adalah misteri besar bagi orang Israel. Tetapi dalam perjanjian baru, sang terang itu ialah Yesus mengungkapkan, Aku adalah roti hidup. Manusia tidak bisa hidup tanpa makanan, bukan? Oleh karena Yesus berada di Palestina, biasanya makan roti, maka dia katakan Aku roti. Seandainya dia di Indonesia, di Asia, Aku adalah nasi yang hidup. Ya, apa artinya? Artinya tanpa dia tidak ada kehidupan. Tanpa Yesus tidak ada kehidupan. Bayangkan saja kita tidak makan barang sebulan. Tahan tak betul makan, tidak makan sebulan. Aku adalah roti. Itu misteri pertama. Dia mengatakan bahwa kebutuhan manusia akan kehidupan. Salah satu kebutuhan manusia adalah makan. Yesus katakan, Aku adalah roti. Misteri Akulah Aku dibukakan oleh Yesus melalui Akulah Aku di dalam Kejadian 3 ayat 14 dibukakan oleh Yesus. Akulah roti. Yang kedua, misteri itu pun dibukakan dengan katakan, Aku adalah terang dunia. Yang tadi kita baca 8 ayat 12. Sebentar saya akan menjelaskan fungsi dari terang itu. Tetapi terang itu sangat penting. Bayangkan kalau tadi malam kita ada di sini, seandainya tadi malam tidak ada lampu dan gelap gulita, apa yang terjadi? Terjadi chaos, bukan? Kekacauan, terjadi tabrakan sini sana. Kita tidak tahu melihat, membedakan apa orang atau kursi atau apapun karena gelap. Tapi Yesus mengatakan, Aku adalah terang dunia. Terang selalu diidentikan dengan kebenaran, kesucian, kehidupan. Sedangkan gelap selalu diartikan dengan dosa, dengan kematian, dengan segala hal yang tidak baik, yang berlawanan dengan terang. Yesus katakan, Aku adalah terang dunia. Yang ketiga dia katakan, Akulah pintu. Yohanes 10 ayat 9. Aku adalah Aku, diterjemahkan oleh Yesus, Aku
akulah pintu. Kalau semua tertutup, kita mau masuk ruangan ini, gedung ini, kita hanya bisa masuk melalui pintu. Tidak ada jalan lain. Tetapi saudara dan saya tidak harus lewat pintu. Tidak seorang pun datang kepada Tuhan dan masuk dalam keselamatan melalui melalui pintu jalan Yesus. Dan Yesus menjelaskan bahwa hanya melalui Yesus yang adalah pintu orang bisa memperoleh keselamatan. Arti yang keempat dikatakan di sini, akulah gembala yang baik. Kita tidak bisa mengerti tentang konsep gembala. Gembala di Israel beda dengan gembala di tempat lain. Gembala di Israel kita tahu bahwa agak aneh, karena gembala Israel biasanya di tempat kami, di tempat saya banyak sekali domba, ya, banyak binatang, dan biasanya gembala biasanya dari belakang, biasa menggiring domba dari belakang. Tapi gembala di Israel biasanya gembala berjalan duluan dan domba mengikuti dari belakang. Dan dia biasa memberikan nama tiap domba. Dan gembala Israel memang berbahaya. Pada waktu zaman Yesus masih ada binatang buas dan sebagainya. Dan gembala di Israel menunjukkan seringkali mempertaruhkan nyawanya bagi domba-domba. Biasanya kalau mengembala di padang rumput, kita tahu bahwa di Galilea itu ada dataran tinggi yang sekitar panjangnya sekitar hampir 50 mil di dataran tinggi. Di situ ada batu-batu kurang rumput, tapi biasanya mengembalakan di sana. Sampai sekarang orang Badui dan turunan Badui masih juga mengembalakan di sana. Tetapi kita lihat di sana luar biasa. Dan gembala biasanya di dalam musim panas di sana dia akan masukkan ke gua, dan di pintu itu biasanya malam-malam gembala itu tidur di sana dan dijaga untuk supaya menjaga domba apakah nanti ada ancaman dari luar atau tidak. Dan kalau nanti musim dingin nanti dibawa ke kandang tertutup. Tapi kalau musim panas biasanya di luar, dan dia sepanjang malam menjaga domba-domba. Dan Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik. Artinya di dalam Yesus kita semua orang yang percaya dipelihara, digembalakan. Dan itulah makna dari aku adalah aku. Yang berikut ialah dan penjelasan dia katakan, aku adalah kebangkitan dan hidup. Kenyataan hidup kita ini, betapapun Bapak Ibu, seringkali kita ingin, banyak orang mencari obat, mencari makanan yang ini supaya awet muda, seawet-awetnya. Kalau masih beruntung bisa diawetkan. Seawet-awetnya apapun diusahakan tidak bisa melawan. Tidak ada obat untuk mengawetkan kita tetap muda. Satu waktu pasti akan terjadi. Tetapi di tengah-tengah ancaman bahaya maut yang mengancam kita, yang merupakan sesuatu yang sangat menakutkan bagi kita semua, Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Luar biasa. Barang siapa yang percaya padaku, walaupun dia sudah mati, dia hidup. Itu kata firman Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ungkapan Yesus ini, Yesuslah yang membuka misteri tentang siapa Allah. Dan karena itu kita lihat di sini, akulah kebangkitan dan hidup, merupakan satu penghiburan bagi kita semua yang percaya bahwa kapanpun Tuhan panggil kita, kapanpun, dimanapun kita nanti, satu waktu orang percaya akan bangkit dan beroleh hidup yang kekal. Itulah penghiburan bagi saya dan Bapak Ibu. Oleh karena itu kita lihat dalam sejarah gereja mula-mula kita tahu bahwa begitu banyak gereja, tidak ada satu agama pun di dunia ini yang mengalami penganiayaan seperti kekristenan.
sejak semula dalam sejarah gereja sudah dianiaya, ribuan orang mati. Dan orang mati seringkali menghadapi kematian dengan puji-pujian. Oleh karena apa? Mereka tahu Yesus adalah kebangkitan. Itulah misteri dan tentang Allah yang dikatakan oleh di dalam Yesus Kristus. Akulah kebangkitan dan hidup. Kemudian dia berkata di dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Dan di sini dia katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Setelah Yesus mengungkapkan bahwa di dalam Dia ada, Dia bukan tentang kebenaran, Dia adalah kebenaran. Di dunia ini banyak orang mempersoalkan apa itu benar dan salah. Filsafat mempersoalkan benar dan salah. Tetapi Yesus menawarkan satu, akulah kebenaran. Beda. Orang berbicara ini dan itu dan benar. Apalagi pada saat ini. Saat ini dunia dikuasai oleh satu aliran filsafat namanya postmodern. Filsafat postmodern mengajarkan kebenaran itu relatif, kebenaran itu interpretatif, kebenaran itu perspektif, kebenaran itu menurut saya dan menurut Anda, maka tidak ada yang salah. Jadi kalau kebenaran itu Anda bicara kebenaran ini, saya bicara kebenaran itu, dua-dua benar, tidak ada yang salah. Itulah postmodern. Inilah yang mempengaruhi pola pikir dunia pada masa ini. Postmodern anti akan kemapanan. Postmodern anti akan sesuatu yang simetris. Postmodern anti semua yang struktural. Postmodern anti semua yang sesuatu yang dianggap benar. Karena itu dia mempengaruhi dalam segala bidang kehidupan, termasuk model. Maka jangan heran ada baju, maaf ibu-ibu ya, saya minta maaf. Kenapa ada baju yang sebelahnya kosong, sebelahnya panjang segini? Karena filsafat postmodern anti akan sesuatu yang simetris, anti semuanya. Model, coba lihat, rambut sekarang dicukur kayak orang gila, itu keluar ke sini kanan. Itu modern. Karena itu filsafat postmodern yang mengatur dunia seni, dalam arsitektur, dalam seni dan segalanya. Itulah pengaruh dan tidak ada yang benar. Apalagi di Amerika Serikat, itu sangat mempengaruhi pola pikir masyarakat. Tidak ada yang benar. Tapi Yesus katakan, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Kebenaran harus dilihat dari tiga segi. Kebenaran ada tiga tingkat. Kebenaran bersifat kontemporer, kebenaran yang bersifat semi permanen, dan kebenaran yang bersifat permanen. Kebenaran kontemporer itu yang seringkali terjadi di masyarakat. Mode apa saja orang ikut-ikutan. Kalau dilarang, orang tua larang anak-anak muda begini, ketinggalan zaman. Kenapa? Karena dipengaruhi oleh kebenaran yang bersifat kontemporer. Dan itu seringkali menyusahkan orang tua kadang-kadang. Kebenaran yang kedua yang bersifat kebenaran yang bersifat semi permanen. Kebenaran apa? Kebenaran hukum. Hukum itu dibuat oleh karena konsensus, oleh karena persetujuan bersama. Walaupun kita ikut, tetapi itu semi permanen. Besok kalau ada orang yang berkuasa lain, dia bisa rubah undang-undang itu, rubah peraturan itu, berubah lagi. Nah, itu semi permanen. Tapi kebenaran yang permanen hanya satu, ialah firman Allah. Allah tidak berubah, kapanpun dan dimanapun. Kebenaran adalah timeless truth, tidak berlaku di mana saja, kapan saja. Itulah kebenaran Allah. Itulah yang Yesus katakan, aku yang benar. Oleh karena itu, filsafat juga dalam dunia filsafat, orang pun susah mengatakan kebenaran itu apa. Itulah sebabnya pada waktu Yesus berbicara dengan Pilatus, kebenaran kerajaanku bukan dari dunia ini, kebenaran kerajaanku dan kebenaran. Pilatus bingung,
Sebagai seorang pengikut aliran filsafat Plato, dia bingung apa itu kebenaran. Karena kebenaran itu seringkali bersifat interpretatif. Tetapi kebenaran Allah mutlak, kapanpun, dimanapun, tidak bisa berubah. Dan itulah Yesus mengungkapkan misteri Allah yang mengenalkan kebenaran itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dosa modern banyak merusak akan kita. Karena apa saja benar. Seorang filsuf Kristen, orang Amerika dulu Kanada, itu warga negara Amerika, tapi turunan India, yang sekarang masih ada, yaitu Ravi Zachariah, yang menikahnya Ravi Zachariah, nama Ravi Zachariah, seorang filsuf Kristen, apologetik Kristen, yang melayani di dalam perguruan tinggi dalam bidang apologetik di mana-mana. Satu kali berceramah di Oxford di Inggris. Dia berceramah tentang kebenaran mutlak. Tiba-tiba satu mahasiswa banget berdiri dan berkata, "Hei penceramah, kamu ngomong kosong. Tidak ada kebenaran mutlak." Kemudian Ravi Zachariah katakan begini, "Hei saudara, coba saudara bayangkan. Seandainya saudara pergi ke rumah sakit bersalin. Kemudian seorang suster sedang mendorong seorang bayi yang keluar dari tempatnya. Datang seorang membawa pedang, mencincang anak itu, bayi itu, sampai mati terpotong-potong. Menurut saudara benar atau salah?" Dia jawab, "Itu benar. Hanya tidak bagus." Itulah model filsafat postmodern yang anti akan kebenaran mutlak. Pada waktu berceramah di Australia, di satu universitas, dia bicara tentang bagaimana hidup kudus, bagaimana hidup sebagai orang percaya Kristen mengajar kekudusan hidup, dan homoseksual adalah hal yang tidak baik. Seorang bangkit berdiri, "Hei, kamu yang penceramah, jangan salah. Pokoknya hidup ini tidak mengganggu orang lain, tidak ada masalah." Kemudian Ravi Zachariah begini, "Hei saudara yang berbicara, seandainya satu kali kamu datang, begitu mama dan bapak mau pulang, saya bilang, 'Bapak, mama, saya ingin kawin dengan anjing betina yang diikat di sana. Menurut kamu benar atau salah?' Dia marah, dia katakan, 'Itu ilustrasi yang salah.' Tapi Ravi Zachariah katakan begini, 'Tapi kamu kawin dengan anjing kan tidak mengganggu orang, bukan?' Kawin saja dengan anjing betina itu tidak mengganggu orang." Yesus datang membawa kebenaran yang mutlak. Yang berikut Yesus katakan, "Akulah pokok anggur yang benar." Yohanes 15 ayat 1. Dalam pokok anggur yang benar, Yesus mengumpamakan relasi orang percaya dengan Dia sama seperti carang yang melekat kepada pohon. Kalau carang itu lepas dari pohon, dia akan mati. Tapi selama dia menempel pada pohon, maka dia mendapat sari makanan dan dia berhidup dan berbuah. Yesus katakan, demikian pula bila kamu tidak tetap dalam, kamu tidak bisa berbuah. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi, kita Yesus mengungkapkan misteri siapa Allah itu. Allah yang jauh, Allah yang tidak dikenal, tetapi di dalam Yesus Kristus kita mengenal Allah itu. Allah itu ialah Allah yang punya rencana bagi alam, pencipta alam semesta ini. Dikatakan bahwa di dalam Dia segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Tanpa Dia tidak ada satupun yang jadi dalam segala yang ada ayat. Semua diciptakan oleh Dia, semua jadi oleh karena Dia. Tanpa Dia tidak ada sesuatu yang jadi. Oleh karena itu, karena Dialah yang menciptakan segala sesuatu, Dialah pemilik dari segala sesuatu. Bapak Ibu yang dikasihi,
Kalau demikian, dia memilih segala sesuatu. Berarti saya dan Bapak Ibu setiap kita. Dan apa yang kita miliki itu ada milik Tuhan kan? Benar atau tidak? Ya. Tapi benarkah kita dalam hidup kita memperlakukan alam sebagai pemilik kita? Itulah pertanyaan. Seringkali diri kita sendiri kita menganggap milik kita sendiri. Allah tidak bisa campur tangan di dalam hidup kita. Dan akulah milik Allah. Padahal tidak demikian, bukan? Kita akui bahwa tanpa Dia tidak ada segala sesuatu pun. Yesus adalah firman. Yesus adalah terang itu. Terang itulah yang membuat kita memiliki pengertian, pengenalan akan siapakah Allah Yesus. Allah yang ada dalam Alkitab, Allah yang kasih adanya. Allah yang kasih adanya itu mengasihi kita. Dia menciptakan segala sesuatu, memeliharanya. Bahkan kita lihat Allah itu dilihat dari dua sudut pandang. Sebagai pencipta, maka segala sesuatu adalah milik Allah dan Allah pelihara. Dalam Matius 5 dikatakan demikian. Allah memberikan hujan dan matahari bagi orang jahat maupun bagi orang benar. Dan inilah termasuk pemeliharaan secara umum. Yaitu pemeliharaan secara umum, Allah memelihara alam semesta. Maka jangan heran, orang ateis pun bisa berhasil dalam banyak hal. Orang ateis pun bisa kaya raya. Orang ateis pun bisa berbuat banyak hal. Karena pemeliharaan umum Allah secara umum. Tetapi ada pemeliharaan Allah secara khusus yang biasanya tidak dimiliki oleh orang yang tidak percaya. Itulah perbedaannya. Tetapi karena itu kita melihat Allah sebagai pemilik dalam dua hal. Dari segi ciptaan tidak ada yang tidak dimiliki oleh Tuhan. Tapi dalam segi di mana Allah meminta supaya kita beriman kepadanya, hanya orang yang percaya kepadanya menjadi milik dalam hati. Kalau tidak, dia bukan milik Allah. Nanti kita akan bicara masalah kemudian sesi berikut kita akan bicara tentang terang yang menyelamatkan. Kita akan bicara tentang hal itu lebih jauh. Dan di sini kita lihat bahwa Allah Sang Penjuru Yesus adalah firman yang telah menjelaskan akan siapakah Allah pada kita. Tetapi kita lihat akan Yesus sebagai terang dunia. Apa itu yang dimaksud dengan terang dunia di sini? Terang dunia. Nah, bagaimana hakikat atau keberadaan atau hakikat atau nature dari terang ini? Pertama, terang berfungsi untuk memberikan kehidupan. Kalau tidak ada matahari, tidak ada kehidupan. Karena matahari dengan terang itu memberikan fotosintesis, baik bagi bakteri maupun tanaman dan kehidupan, sehingga dengan demikian ada kehidupan. Terang itu menghidupkan. Tanpa terang tidak ada kehidupan. Terang itu adalah yang menghidupkan. Yesus adalah terang dunia. Karena itu dengan dalam Dia kita beroleh yang benar. Terang itu menghidupkan. Tanpa terang tidak mungkin kita ada kehidupan. Tidak ada mungkin ada kehidupan. Dan kita lihat sini yang berikut. Terang itu sifat dari terang ialah melenyapkan kegelapan. Gelap gulita yang luar biasa. Saudara bisa memakai 1000 pedang, saudara potong kiri kanan, gelap tidak akan lari. Pakai apapun tidak akan lari. Gelap itu tidak akan lari. Hanya sekemungkinan dia hanya bisa lenyap demi terang. Dalam kegelapan yang luar biasa, seekor kunang-kunang saja memberikan cahaya, dia bisa mengalahkan kegelapan. Karena terang memberikan melenyapkan kegelapan. Demikian pun halnya orang kita yang hidup dalam kegelapan, bila terang itu masuk dalam hidup kita, Yesus Kristus masuk dalam hidup kita, maka kita diterangi dan melihat kegelapan
Sifat dari terang ialah melenyapkan akan kegelapan. Yang kedua, yang berikut ialah terang membukakan hal-hal tersebut. Terang itu menelanjang. Bapak Ibu yang dikasih, kalau gelap kita tidak tahu gelap. Kalau tadi malam seperti ini siang, sebenarnya kalau ini malam saya ingin lampu dimatikan supaya kita coba tahu, mengerti apa artinya terang. Kalau malam saya rencana coba malam, saya mau ambil sampah pada waktu lampu mati, saya sebarkan sampah di sini keliling ruangan ini. Jadi waktu lampu terang, kenapa ada sampah? Karena sifat dari terang yang menelanjang, sifat dari terang mengidentifikasi. Di mana ada terang, maka kegelapan dengan segala perbuatan gelapnya akan dimunculkan. Terang itu menyakitkan, karena terang itu akan mengidentifikasi dan menelanjang. Terang berfungsi sama dengan kebenaran. Kebenaran selalu menelanjang. Di mana ada terang, pasti mengidentifikasi. Bayangkan, karena ada terang, saya bisa melihat wajah-wajah ibu bapak yang dikasihi Tuhan. Dan tidak semua saya belum mengenal semua. Tetapi tidak beberapa yang saya sudah kenal, saya bisa mengidentifikasi ini bapak ini ibu ini, dan seterusnya, dan seterusnya. Kenapa? Karena ada terang. Sehingga saya bisa membedakan. Terang saya bisa melihat ada kursi ini, kursi ini. Di kursi itu ada sebotol air mineral di sana. Oleh karena ada terang. Fungsi terang menelanjang. Terang itu luar biasa. Mengidentifikasi, menunjukkan hal-hal yang tersembunyi menjadi kelihatan. Coba Bapak Ibu kelihatan, mungkin di Amerika, ya negara sangat maju, sudah kurang debu ya. Coba Bapak Ibu lihat, rumah Bapak Ibu bersih. Tapi kalau musim panas begini, coba buka jendela dan pada waktu sinar matahari yang masuk lewat jendela kaca, apa yang Bapak Ibu lihat? Ada apa? Berjuta-juta partikel debu akan kelihatan. Kenapa? Karena terang bersifat menelanjang. Terang membuka akan misteri yang kecil pun tidak bisa tersebut. Itulah terang. Tapi gelap, perbuatan-perbuatan besar pun tertutup karena tidak kelihatan. Baik-baik, dikasih. Demi sebiar Tuhan, Yesus Kristus adalah terang. Kalau dia masuk dalam, maka semua kegelapan, semua perbuatan-perbuatan yang tidak benar akan terlihat, akan muncul. Bahkan yang tidak diketahui oleh orang lain pun, kita tahu itu salah, kita tahu itu tidak benar, dan kita mengerti bahwa itu salah. Kenapa? Karena ada terang Yesus yang menerangkan. Bapak Ibu yang kasih, orang yang mengenal terang, dia akan hidupnya juga diterangi oleh Tuhan. Dia akan tahu membedakan ini dan itu, membedakan yang salah dan yang benar. Dia akan tahu membedakan sampai hal yang kecil. Dia akan mengerti bahwa ini berkenan atau tidak berkenan kepada Tuhan. Karena apa? Diterangi oleh terang yang menerangi. Dan sebabnya Paulus di dalam surat Galatia, dalam menegur keras orang Galatia, Galatia pasal 4 ayat 16, dia mengatakan, apakah aku mengatakan kebenaran, maka aku menjadi musuh? Karena memang namanya terang, namanya kebenaran sangat amat menyakitkan. Jangan salah, kebenaran itu menyakitkan, terang itu menyakitkan. Karena menelanjang, terang itu akan menampakkan, membuka sebuah misteri dalam kehidupan kita sekalipun. Dan
Yesus adalah terang. Kalau dia hadir dalam kehidupan kita, maka kegelapan dan perbuatan apapun akan didampakkan keluar, sehingga kita lihat bahwa itulah dia. Itulah terang yang kita lihat. Kita sampai jam berapa? Ya, sebelum kita sampai jam berapa? Ya, 10.30. Saya tambah sedikit supaya ada sedikit tanya jawab. Kemudian yang berikut, terang itu menuntun. Terang itu bersifat membimbing. Dalam mercusuar kita lihat kalau di lautan yang luas, di pelabuhan yang hebat, di bandara untuk pendaratan malam, terang itu membimbing. Kalau kita mau pesawat pendaratan malam, kita lihat lantasan itu dibekali oleh lampu-lampu segi empat panjang, sehingga dengan demikian walaupun ada alat yang luar biasa canggih dari pesawat, tapi dia berdiam. Kalau diperintahkan kamu mendarat landasan satu, maka dia akan ditunjukkan. Tapi lampu-lampu itu menunjuk, sehingga menuntun, sehingga waktu pendaratan dia tidak di luar landasan, tapi di dalam kotak segi empat yang ada lampu. Karena sifat terang adalah Yesus dalam hati kita akan dituntun oleh terang. Ada satu peristiwa, saya dengar kita akan ada juga acara besok nanti ke museum apa itu Pak Yohanes? Midway ya? Oh ya, Midway. Ada satu cerita ini kejadian sungguh. Kalau saya tidak salah Midway atau kapal perang yang lain Amerika Serikat. Ini kejadian. Saya sebuah kapal perang hebat dari Amerika Serikat. Dalam satu keadaan ini di Amerika ini, keadaan angin ribut dan sebagainya, dia menuju ini dan dia lihat ada terang, ada lampu. Dia pikir ada kapal lain, sehingga dia katakan begini, "Hei, minggir! Ini adalah kapal perang Amerika Serikat." Tapi tidak dijawab. Dia ulang-ulang, "Minggir! Kalau tidak segera kamu tabrak." Tapi setelah itu tiba-tiba ada suara dari sana, "Hai, kamu kapal perang Amerika, segera berbelok, karena ini adalah mercusuar menara yang membimbing kamu. Kalau kamu terus, kamu hancur, kamu akan hancur lebur." Dia harus terang. Kadang-kadang terang itu mengingatkan kita belok. Kalau kita garis kepala, maka hancur, karena akan menabrak dan hancur. Jangan sombong pikirnya, oh ini USS Midway atau atau Missouri atau atau apapun namanya kapal itu yang terkenal. Karena itu sebenarnya mengatakan minggir, padahal ini karang yang ditandai dengan mercusuar. Dia katakan minggir segera, belok kapalmu, kalau tidak kau hancur lebur. Terang itu bersifat menuntun dan membimbing. Dalam Kristus kita beroleh bimbingan dan tuntunan di dalam Kristus supaya kita mengenal dan melakukan benar. Tapi kadang-kadang begitu. Kadang-kadang kita tidak mau mendengar akan bimbingan dan terang. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi, kita hanya mengenal Allah secara benar bila mana kita mengenal Yesus. Bila mana kita mengenal Yesus adalah terang, baru kita mengenal Allah yang sesungguhnya, siapakah Dia, nature-nya, karakternya, kasihnya, rencananya untuk kita bagi sebagai umat percaya, gereja maupun bagi kita secara pribadi. Rencana Allah akan dinyatakan kita. Kita akan mendapat penerangan sehingga hidup kita yang gelap dilenyapkan. Kita akan mendapat bimbingan supaya kita tahu kemana kita di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kulit ini. Kita harus berjalan supaya kita terhindar dari petaka dan
maut dan bangkit. Tentang mengenal terang. Sekarang kita lanjutkan dengan terang yang menyelamatkan. Masih kita bicara dari teks yang sama, yaitu Yohanes pasal 1. Tetapi saya akan bicara mengenai terang yang menyelamatkan. Tadi kita sudah bicara mengenai bahwa terang itu adalah sinonim dari firman. Firman dan terang mempunyai fungsi yang sama, ialah mengungkapkan misteri. Kalau kata mengungkapkan misteri sesuatu, demikian pun, yaitu misalnya saya terkait pada mikrofon, maka misteri benda ini yang kita tidak tahu apa, dengan mengatakan mikrofon misteri benda ini terbuat. Demikian pun saya katakan terang itu salah satu sifatnya ialah mengidentifikasi. Terang itu sifatnya ialah menelanjang sama dengan kebenaran. Karena dengan terang maka segala sesuatu yang tersembunyi menjadi nampak. Tetapi terang itu juga menghidupkan. Terang itu menyelamatkan. Dan kita lihat di sini tadi dikatakan, kalau kita baca dalam teks ini, bahwa terang itu sudah ada. Dia datang kepada miliknya, tapi miliknya menolak dia. Miliknya di sini dalam konteks Israel. Israel didatangi oleh terang, oleh Yesus, tapi Israel menolak Yesus, bahkan sampai hari ini. Tetapi ada kabar baik. Kabar baiknya ialah bahwa orang yang menerima. Ayat 12, pasal 1 ayat 12 kita baca. Tetapi semua orang yang, dan ayat 13, semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperkenakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Dan kita lihat sini bahwa ada harapan, bahwa walaupun dunia ini telah jatuh dan berdosa, Allah telah mengungkapkan hatinya kepada Yesus. Yesus menjadi daging, menjadi manusia yang mengerti persoalan manusia. Di dalam dialah, kalau orang percaya, orang beriman disebut manusia Allah, men and women of God, atau men and women of God. Tetapi satu-satunya God man hanyalah Yesus. Men of God banyak, women of God banyak. Kalau orang percaya pada Yesus, menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang menjadi manusia Allah. Tapi Allah manusia hanya satu-satunya, ialah Yesus. Dialah Allah yang menjadi manusia. Sedangkan kita, orang percaya, manusia yang dilayakkan menjadi anak-anak Allah. Itu perbedaan yang mendasar. Dan di sini dikatakan, tetapi seberapa banyak semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak. Kita menjadi anak dalam satu keluarga ada dua cara. Cara pertama yaitu melalui kelahiran di dalam keluarga. Tetapi cara kedua melalui adopsi. Dan kita menjadi anak-anak Allah melalui adopsi. Karena hanya Yesus yang menjadi anak Allah. Sedangkan kita orang-orang percaya diadopsi melalui percaya pada Yesus menjadi anak Allah. Kata adopsi dalam konteks Romawi kuno, dalam hukum Romawi kuno dikenal adopsi. Dan adopsi dalam Romawi kuno adalah sesuatu yang tidak gampang. Proses hukumnya panjang dalam Romawi kuno. Dan dalam adopsi dalam Romawi kuno, satu keluarga adopsi seorang anak melalui proses panjang, proses hukum. Dan kalau sudah diadopsi, orang tuanya mau memintanya kembali, boleh, diberi kesempatan 3 kali. Tetapi setelah 3 kali itu masanya lewat, maka
tidak boleh lagi meminta anak yang kembar, karena itu sudah putus hubungan. Dan dia seakan-akan putus hubungan dengan keluarga yang lama. Nah, itu dipikir dalam Alkitab, kita semua sebagai anak-anak Allah, siapa yang percaya kepada Yesus diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Luar biasa. Kadang-kadang kita menjadi kenal dengan orang besar, orang wah, luar biasa. Orang kadang-kadang demikian. Saya pernah ikut konferensi intelektual Kristen Indonesia beberapa kali. Sesudah itu biasanya kita ke istana foto dengan presiden. Jadi saya punya foto baik dengan Soeharto dan yang lain. Tapi saya tidak bangsa, tidak terlalu bangsa. Teman-teman lain biasanya mungkin bersama-sama ini, bersama saya sembunyikan, tapi hari ini mungkin tidak ada yang tahu. Kenapa? Bukan karena saya ini, saya tahu bahwa kebanggaan itu sementara, tapi menjadi anak Allah, keluarga Allah. Jadi kita diadopsi. Maka siapa yang percaya pada Yesus diberi kuasa menjadi anak Allah. Dulu sebelum kita percaya pada Yesus, kita dikuasai oleh kegelapan, dikuasai oleh iblis, menjadi milik iblis. Tetapi oleh karena iman kepada Yesus, kita diadopsi masuk di dalam keluarga Allah, menjadi milik Allah. Ini luar biasa. Dan namanya milik Allah, keluarga Allah, satu kebanggaan. Siapa yang tidak bangga menjadi anak-anak? Anak-anak luar biasa. Jangan terkejut, jangan marah kepada saya kalau saya mengatakan keluarga daging kita bersifat sebentar, tapi keluarga Allah bersifat kekal. Maka ada orang yang mengatakan sebenarnya keluarga Allah sangat jauh lebih penting dari keluarga secara daging. Jangan salah mengerti. Jangan pikir kalau itu saya tidak boleh pusing istri anak saya, bukan itu maksudnya. Tetapi kalau dalam satu rumah tangga ada yang percaya menjadi keluarga Allah, ada yang tidak, maka mulai sejak sekarang ini sudah ada perpisahan kekal. Karena yang menjadi keluarga Allah akan bersama dengan Allah untuk selamanya. Sedangkan yang bukan keluarga Allah, dia nanti saudara kandung kita pun, istri kita, suami kita, siapapun dia, kakek nenek kita, dia akan terpisah untuk selama-lamanya karena dipisahkan iman kepada Yesus. Itu sebabnya keluarga Allah. Bapak Ibu, gereja ini keluarga Allah. Kita ini keluarga Allah. Yang sayang sekali dalam keluarga Allah seringkali ada perkelahian. Itu realitas. Tapi kita harus belajar sebagai keluarga Allah untuk saling mengasihi, saling sayang satu sama lain. Kenapa? Keluarga ini, yang keluarga Allah yang berkumpul sekarang ini, kalau betul kita milik Allah, tidak hanya di sini. Kesekutuan kita bersifat kekal sampai selama-lamanya. Tidak ada apa-apa. Keluarga kita secara daging, kalau tidak ada yang percaya, ada yang tidak percaya, maka ada perpisahan kekal selama. Nah, bagaimana kita bisa percaya kepada Yesus? Percaya punya beberapa aspek. Percaya itu ada percaya yang sebenarnya persetujuan akan Tuhan. Saya percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, tapi persetujuan intelektual saya, persetujuan akal budi saya, persetujuan kognitif saya, pengetahuan kognitif saya, maka pengetahuan seperti ini tidak ada gunanya, sama sekali tidak berguna. Ada juga persetujuan mental. Secara perasaan saya katakan itu benar, Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi kalau hanya sampai pada hal itu saja, tidak ada manfaatnya, karena kita tidak akan menjadi keluarga. Tapi percaya sesungguhnya adalah mempercayai kepada Allah.
Saya berterima kasih Bapak Ibu mengundang saya datang sebagai pembicara. Tapi seandainya Bapak Ibu mengirimkan tiket pada saya pegang tiket sambil berdiri di airport Juanda di Surabaya, sambil percaya saya naik pesawat terbang, saya akan sampai ke LA. Sambil 100 tahun berdiri saya percaya saya sampai LA. Pernah saya sampai? Ya, banyak orang di dalam gereja percaya bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat, tapi tidak pernah mempercayakan diri kepada Yesus. Mengapa saya sampai di sini? Karena saya mempercayakan diri ke dalam pesawat, makanya dibawa sampai di LA. Iman yang benar adalah iman yang percayakan diri kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Selama iman itu hanya sampai pada persetujuan akal dan persetujuan mental, maka tidak berguna sampai sekarang. Bisa 100 tahun di dalam gereja, tapi kita bukan keluar. Hanyalah orang yang mempercayakan diri kepada Kristus. Jadi seperti mana saya umpama tadi masuk dalam pesawat bawa saya sampai dia. Kita percayakan diri kepada Yesus, kita bisa menjadi keluar. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, itu sebabnya Tuhan sangat mengasihi kita. Dia mau supaya kita percaya kepada Allah. Dia menawarkan keselamatan kita percaya supaya kita menjadi anak keluarga Allah. Keluarga Allah menjadi milik Allah. Kalau kita menjadi milik Allah, kita semua saudara. Saudara yang lebih dekat dari saudara kami sebenarnya secara rohani. Kenapa? Karena kalau kita semua orang percaya kita ini menjadi keluarga Allah, tidak hanya di sini, tapi berlanjut sampai kepada kebenaran. Suara daging, saudara daging kita, saudara lahir, keluarga rahim yang sama. Kalau tidak beriman pada Yesus, maka kita ada perpisahan. Tapi keluarga Allah yang ada di sini akan berlanjut sampai. Itu sebabnya Bapak Ibu dikasih oleh Allah mau supaya kita percaya. Dan dikatakan di sini dilahirkan, diperanakan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani dan kedagingan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi percaya kepada Yesus dengan kata lain dilahirkan kembali. Kalau kita dilahirkan kembali oleh Roh Tuhan, maka kita akan menjadi anak. Ada orang yang mengatakan begini, lahir 2 kali, mati 1 kali. Tapi kalau lahir 1 kali, pasti mati 2 kali. Artinya, kalau kita dilahirkan oleh ibu kita, kita percaya pada Yesus, berarti kita lahir 2 kali. Maka kita akan mengalami mati 1 kali. Yaitu bahwa satu waktu Bapak Ibu dan saya, kita setuju tolak mau mati atau tidak, pasti mati. Itu sudah pasti. Jangan protes bilang, waduh saya tidak mau mati Tuhan. Tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Sampai pada waktunya, tanpa permisi, waktunya sudah datang. Selamat tinggal segala sesuatu. Itu pasti. Suka atau tidak suka, itu akan datang. Kalau kita dilahirkan 1 kali oleh ibu kita dan tidak mengalami kelahiran baru, mati 2 kali. Dalam arti mati secara fisik, secara rohani pun mati dalam pengertian perpisahan kekal dengan Allah. Tapi kalau kita dilahirkan 2 kali, pertama oleh ibu kita, yang kedua oleh karena percaya pada Yesus, sehingga kita dilahirkan oleh Roh Kudus, maka dengan demikian kita mengalami akan kebangkitan dan hanya mengalami sakit. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana sih yang namanya dilahirkan kembali oleh Roh, oleh pekerjaan Yesus? Begini,
Yesus mati untuk menebus kita. Tebusannya untuk kita semua. Dan kita ditebus oleh Yesus. Supaya seharusnya kita mati, Yesus ganti kita. Dalam upacara pengkorban dalam perjanjian lama, itu biasanya terbuat begini. Kalau seseorang berdosa, maka biasanya membawa kambing, domba atau lembu ke bait Allah di hadapan imam. Dan secara simbolis, orang berdosa itu meletakkan tangan di atas kepala binatang tersebut, kambing, domba atau lembu. Kemudian lembu itu disembelih. Suatu tanda bahwa seharusnya saya mati, tapi dosaku ditanggung oleh lembu atau kambing, domba itu. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 29, Yohanes Pembaptis melihat Yesus dan lihatlah anak domba Allah yang menanggung dosa. Yesus adalah domba Allah. Semua upacara dalam perjanjian lama sebenarnya bertujuan, sebagai lambang bertujuan untuk melihat kepada Yesus Kristus sebagai domba Allah yang menanggung dosa itu. Dan disitulah kita lihat, kalau dalam perjanjian lama secara simbolis tangan ditumpahkan tanda dosa saya dipindahkan kepada binatang, kemudian disembelih untuk mewakili kita yang harus mati. Maka dalam Yesus, dosa kita ditanggungan kepada Yesus yang mati menggantikan kita. Sehingga yang percaya, 2 Korintus 5 ayat 21, dia yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa. Jadi kami domba yang tidak bersalah dijadikan salah memikul dosa orang berdosa. Yesus Kristus yang tidak bersalah memikul dosa dan menanggung dosa kita supaya kita dibebaskan. Dan oleh pekerjaan Roh Kudus, karya Yesus yang disalib, yang telah menanggung dosa kita, yang olehnya darahnya tertumpah untuk menggantikan kita, oleh karya Roh Kudus dikerjakan dalam hidup kita, sehingga Roh Kuduslah yang mentransfer karya Yesus dalam hidup kita, jika kita mengalami peristiwa salib dalam hidup kita, oleh Roh Kudus kita dinaikkan kembali. Oleh karena itu kita dinaikkan kembali oleh pekerjaan Roh, didasarkan kepada karya Yesus. Karena itu Bapak Ibu yang kekasih, menjadi keluarga Allah adalah sesuatu yang istimewa, adalah merupakan pemberian Tuhan yang paling berharga, anugerah Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu, saya ada satu cerita, ini kisahnya. Pada abad yang lampau, permulaan abad yang lampau, abad 20, ada seorang misionaris di India, punya sahabat orang Hindu. Misionaris ini bertahun-tahun coba menginjili orang Hindu ini. Tapi orang Hindu ini mengatakan begini, aku tidak percaya ajaran kalian orang Kristen, ajaran murahan. Katanya hanya percaya selamat, ajaran macam apa? Hanya percaya selamat. Lihat kami harus nyiksa diri, harus ini bertaraf macam-macam baru bisa masuk nirwana. Bagaimana itu orang Kristen? Tapi setelah persahabatan berjalan lama, satu waktu orang Hindu ini panggil orang Kristen, sahabat, tolong datang ke sini. Waktu saya merayap, ya sebentar lagi datang kembali, dia katakan, datang ke sini. Setelah datang ke sana, kenapa kamu panggil saya? Aku ada sesuatu yang akan kuberikan kepada kamu. Orang Kristen, misionaris masuk, si Hindu masuk ke kamar, dia bawa satu kotak yang terbungkus kain sutra merah. Dia buka itu kotak itu, kemudian di dalam kotak itu terbungkus kain sutra merah. Begitu dia buka satu mutiara yang sangat besar yang berpengaruh ke dia. Dia katakan, mutiara ini aku berikan kepadamu. Misionaris katakan, itu mahal sekali. Ya, memang mahal sekali. Mutiara. Misionaris katakan, begini saja, aku tidak bisa terima karena terlalu mahal. Sebaiknya engkau jual $10,000. Tidak bisa, $50,000, $100,000. Dia bilang tidak bisa. Dia katakan, seandainya kau menjual seluruh dunia ini pun
sudah bisa membeli mutiara. Kenapa mutiara? Oh, mutiara macam apa mahal begitu? Dia bercerita, mutiara itu adalah nyawa anak saya. Saya penyelam mutiara. Anak saya waktu masih remaja umur 13-14 tahun juga penyelam mutiara. Anak satu-satunya. Dan istri saya tinggal, saya dengan anak saya pergi menyelam mutiara. Begitu anak saya keluar dari dalam air, dia memegang sebuah tiang mutiara besar. Saya mengangkat dia ke dalam perahu. Pada waktu itu darah keluar dari hidung, dari mulut, dari matanya. Saya angkat perahu dan menghembuskan nafas terakhir. Karena itu mutiara seharga anak tunggal saya. Karena itu Tuhan seluruh dunia pun tidak bisa membayar harga mutiara. Terlalu mahal. Kalau begini merasa hamba Tuhan ini sadar. Oh, dia katakan, sobat, itulah kekristenan. Itulah Kristus. Karena tidak bisa dibayar dengan apapun, maka hanya diberikan dengan cuma-cuma. Dan hanya iman saja engkau sambut dengan iman, engkau menjadi keluarga Allah. Hidup sangat. Allah punya anak satu-satu diberikan supaya menggantikan. Harga yang terlalu mahal tidak bisa dibayar oleh perbuatan baik apapun. Bapak Ibu dan saya boleh menyerahkan diri, itu bagus. Sebagai tanda terima kasih, bisa memberikan seluruh harta nyawa kita, tidak bisa membayar harga yang diberikan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Karena tidak bisa, maka diberikan sebagai anugerah dan harus disambut. Mana kita? Sudahkah kita percayakan hidup kita kepada Allah yang hidup? Mempercayakan ke dalam tangan Kristus yang berkuasa menjadikan kita anak-anak Allah, atau kita sampai pada persetujuan mental atau persetujuan agama? Pertanyaan ini bukan Tuhan Yesus berkata,